Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni, NIM 20044111017, kelas 3A Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SIG, Sistem Informasi Geografis. Sebelum masuk dalam pembahasan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa bertemu secara virtual. Apa lagi mau Kak bilang? Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi geografis. Ada 3 poin penting dalam sistem informasi geografis, yaitu pengertian SIG, 2 prinsip dasar geografis, tujuan dan manfaat SIG, 3 komponen manfaat dan contoh SIG. Apa itu sistem informasi? Pengertian SIG. Oke, baik, saya akan jelaskan. Sistem adalah sekumpulan objek yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografis adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola tertentu. Jadi dapat kita simpulkan, SIG yaitu sistem informasi khusus yang mengelola data dengan informasi spesial atau referensi spesial. Dengan kata lain, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang mampu membuat, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi georeferensi seperti data yang diidentifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Sistem informasi atau SIG yang biasa juga disebut dengan Geography Information System. Sistem informasi basis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. 2. Prinsip dasar geografis dan tujuan SIG. Distribusi atau distribusi perbesaran fenomena geografi, interrelasi, pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Deskripsi menjelaskan fenomena yang ada di bumi dan kronologi kondisi suatu wilayah. Dapat saya jelaskan, yaitu 1. Prinsip distribusi. Dalam prinsip ini menjelaskan persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi dan tidak menjadi merata. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip ini mengenai kaitan sebuah fenomena dengan fenomena lain ini dalam suatu ruang. Atau hukum Tobler mengatakan semua objek saling memengaruhi, semakin dekat jaraknya semakin kuat pengaruhnya. 3. Prinsip deskripsi. Pada prinsip deskripsi dijelaskan semua secara lengkap terhadap fenomena geografi yang terjadi. Umumnya, penjelasan prinsip geografi terbatas pada fenomena secara spesial. Dan 4. Prinsip korologi. Dalam prinsip korologi terjadi pengaruh antara prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Oleh sebab itu, peneliti geografi yang memakai prinsip ini akan mendapatkan hasil lebih komprehensif. Tujuan dan manfaat SIG.
Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Tidak hanya itu, teknologi sistem informasi geografis dapat juga digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan, pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, sistem informasi geografis bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Dan data yang diolah dalam sistem informasi geografi pada dasarnya terdiri dari berbagai spesialis dan data atribut dalam bentuk digital. Dengan demikian, analisis yang dapat digunakan adalah analisis spesialis dari analisis atribut. Data spesialis merupakan data yang terkait dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta, sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberatan berbagai objek. Sebagai data spesialis menyajikan dalam data spesialis mempunyai 3 cara dasar, yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis, dan bentuk arah. Merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat X dan Y yang menunjukkan lokasi suatu objek berupa ketinggian lokasi, kota lokasi, pengambilan sampel, dan lain-lain. Garis merupakan kumpulan yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Sedangkan area yang menampakkan dari dibatasi oleh suatu garis yang berbentuk suatu ruang homogen, misalnya batas daerah, batas pegunungan, lahan, pulau, dan lain sebagainya. Struktur data spesialis dibagi 2, yaitu model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data yang disampaikan dalam bentuk kotak segi 4 sehingga berbentuk suatu ruang yang teratur, dan vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan penampakan dan menyimpan data spesial dengan menggunakan garis atau area. Manfaat SIG. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu interaksi yang menarik dalam usaha meningkatkan penampakan mengenai konsep lokasi ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. SIG memiliki kemampuan mengurangi unsur-unsur yang ada di permukaan bumi, kedalaman beberapa layer atau koperager dalam spesial. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spesial dan geoformatik. Tiga, komponen, manfaat, dan contoh SIG. Komponen-komponen SIG yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, manusia, dan metode. Dapat saya jelaskan yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yaitu
perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis dan pemetaan grafis. Perangkat keras GIS dapat menampilkan gambar beresolusi tinggi dan kecepatan tinggi, dan juga mendukung operasi berbasis data dengan data dalam jumlah besar dan cepat. Perangkat keras GIS terdiri dari berbagai bagian penyusunan data, pengolahan data, dan keluaran printer. Menurut prosesnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Entry data atau MOS, digitizer, pemindai. 2. Pemrosesan data, hard disk, prosesor, dan RAM kartu VGA. 3. Data keluaran, plotter, printer, dan raster. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu perangkat yang dipakai untuk diarsipkan secara spesial atau non-spesial. Dianalisis ditampilkan. Perangkat lunak ini terdiri dari GIS yang terdiri dari 4, yaitu 1. Alat untuk mengumpulkan dan mengedit data GIS. 2. Database Management System atau DBMS. 3. Alat analisis data. 4. Alat untuk menampilkan data dari hasil analisis. Sekarang 3. Data. Data secara prinsipnya data terdiri dari 2 jenis dalam SIG, yaitu data spesial. Data spesial merupakan perwujudan nyata suatu daerah di permukaan bumi, umumnya disimpan dalam bentuk peta, gambar dalam format digital dan dalam bentuk koordinat X dan Y atau vektor, atau dalam bentuk gambar raster yang memiliki nilai tertentu. B. Data non-spesial. Data non-spesial merupakan data berupa tabel, yang mana tabel berisi konten informasi yang memiliki oleh objek dalam data spesial. Data tersebut berupa data telabur yang terintegrasi dalam geodata yang ada. 4. Manusia. Manusia adalah elemen pokok dari SIG, dikarenakan manusia adalah perencanaan dan penggunaan SIG. Penggunaan SIG memiliki tingkat sistem informasi lain yang sama, mulai dari tingkat spesialis teknis yang merencana dan pengembangan sistem hingga pengguna yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan sehari-hari mereka. 5. Metode. Setiap masalah dalam metode yang dimanfaatkan dalam SIG ada berbeda. SIG yang terbaik terikat pada aspek desain dan aspek realnya. Manfaat sistem informasi geografis yaitu 1. Manajemen tata guna lahan. 2. Inventarisasi sumber daya alam. 3. Pengawasan daerah bencana alam. Manfaat sistem dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui perbesaran berbagai sumber daya alam. 2. Untuk mengetahui perbesaran kawasan lahan. Contoh aplikasi SIG yaitu pengelolaan fasilitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, bidang transportasi, jaringan telekomunikasi atau GIS, MDF, Main Distribution Point, dan terakhir sistem informasi lahan. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan fasilitas. Pengelolaan fasilitas, peta skala besar, network analisis biasanya digunakan untuk
Pengelolaan fasilitas perkotaan, contohnya aplikasi termasuk pemasangan pipa bawah tanah dan kabel, pemeliharaan dan perencanaan jaringan telekomunikasi. Yang kedua, sumber daya alam. Studi kelayakan untuk penanaman pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan penggunaan lahan, analisis daerah bencana alam, dan penilaian dampak lingkungan. 3. Lingkungan. Pencemaran sungai, danau, laut. Evaluasi pengendapan di sekitar sungai, danau atau lautan, pemodelan populasi udara, dan lain-lain. Perencanaan. Hilang itu anak. Jangan dulu. Bidang transportasi. Bidang transportasi untuk berfungsi ini digunakan peta skala besar dan menengah dan analisis keruangan terutama untuk manajemen transit, perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisis pelayanan, penanganan, pemasaran, dan sebagainya. Jaringan telekomunikasi atau GIS digunakan untuk memetakan sentral. 5. MDP atau Main Distribution Point, kabel primer, rumah kabel, kabel sekunder, daerah, catu langsung, dan seterusnya sampai ke pelanggan. Dengan GIS, kerusakan yang terjadi dapat segera diketahui. Sistem informasi lahan. Untuk keperluan ini yang digunakan adalah peta kadastral skala besar atau peta persil tanah dan analisis keruangan untuk informasi kadastral pajak. Contoh aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Dapat saya jelaskan? WebGIS Marketing, aplikasi pendukung pengambilan keputusan yang menyajikan data analisis dan statistika dalam bentuk peta atau geografis. Aplikasi ini dapat merupakan middleware atau aplikasi pendukung untuk berdiri sendiri yang terkait dengan database penggunaan jasa aplikasi. 2. Mapinfo. Mapinfo Profesional adalah produk perangkat lunak pemetaan yang diproduksi oleh Mapinfo Corporation. Mapinfo Profesional memiliki kemampuan menggabungkan dan menampilkan peta tunggal dengan data yang berasal dari berbagai sumber, format maupun proyeksi. Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Kay Holley. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS atau 3D. Dan terakhir GPS, Global Positioning System, adalah sistem paginasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan AS atau USDOD awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an.
Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.